Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 19 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari tugas besar kami, mata kuliah Biologi Sel Farmasi. Kami akan membahas tentang pemanfaatan tanaman kumis kucing untuk anti-diabetes dan anti-hipertensi. Anggota dari kelompok kami yaitu Septi, Fatimah, Lydia, Lutfi, Kalisha, dan juga Stepanis. Next. Oke, pertama-tama definisi umum dari kumis kucing. Jadi kumis kucing yang bernama latin Orthosipon aristatus adalah tumbuhan berbatang basah dan tegak yang umumnya tumbuh liar. Namun banyak ditanam di pekarangan belakangan ini sebagai tanaman obat. Nah, tanaman ini disebut kumis kucing karena kumpulan benang sarinya yang panjang dan menjulur dari dua sisi yang berbeda dapat dilihat dari gambar di samping ini, sehingga mirip dengan kumis kucing. Selanjutnya, asal dari tanaman kumis kucing ini adalah dari wilayah Afrika tropis, kemudian menyebar ke wilayah Asia dan Australia. Nama lainnya ada kidney tree plants atau javati dari Inggris, giri-giri marah dari Sumatera, remujung dari Jawa Tengah dan Jawa Timur, dan songot koneng dari Madura. Sedangkan bagian yang digunakan biasanya adalah bagian daun, terutama bagian pucuknya. Dan jenisnya itu terdapat dua jenis, kumis kucing dengan bunga berwarna ungu dan kumis kucing dengan bunga berwarna putih. Nah, selanjutnya adalah klasifikasi dari tanaman kumis kucing. Jadi tanaman kumis kucing ini kingdomnya Plantae, divisinya Spermatophyta atau subdivisinya Angiospermae atau tumbuhan berwiji tertutup, kelasnya Magnoliopsida atau biasa disebut Dicotyledonnae, ordonya Lamiales, famili Lamiaceae, genusnya Orthosipon dan spesies Orthosipon aristatus. Kemudian ada morfologi dari tanaman kumis kucing. Morfologi bisa juga diartikan sebagai ciri-ciri secara ilmiah dari tanaman. Tanaman kumis kucing juga memiliki ciri-ciri ilmiah yang bisa kita pelajari. Di antaranya ada bagian daun, bunga, akar, dan batang. Next. Yang pertama adalah morfologi akar dan batang dari kumis kucing. Tanaman kumis kucing merupakan tanaman berjenis terma yang tumbuh dan memiliki panjang batang sampai dengan 2 meter. Tanaman kumis kucing juga memiliki akar tunggang sehingga dapat berdiri dengan tegak, serta memiliki batang berbentuk segi empat yang memiliki permukaan yang berbulu. Tetapi bulu tidak terlalu lebat, bahkan ada yang tidak berbulu sama sekali. Kemudian ada morfologi dari daun kumis kucing. Kumis kucing memiliki daun berbentuk tunggal dengan berbagai macam bentuk, mulai dari oval, lonjong, dan belah ketupat. Kedua sisi daun, depan dan belakang, memiliki permukaan yang halus dan terdapat pula bulu-bulu halus. Pada daun juga terdapat bintik-bintik atsiri yang sangat banyak. Next. Selanjutnya adalah morfologi dari bunga kumis kucing. Kumis kucing memiliki bunga berbentuk tandan yang terdapat pada cabang dari tanaman kumis kucing. Pada kelopak bunga dapat mengeluarkan kelenjar, berurat, dan pada pangkalnya terdapat bulu-bulu pendek. Mahkota bunga juga ditutupi bulu-bulu halus pendek yang berukuran 13 sampai dengan 27 mm. Bulu-bulu tersebut dapat berubah warna seiring berjalannya waktu, mulai dari ungu sampai putih. Bentuk bunga biasanya bundar serta tumpul, memiliki benang sari yang lebih panjang daripada tanaman yang lain, serta mempunyai buah berwarna coklat yang berukuran 1 atau 2 mm. Selanjutnya, tahukah kamu berapa banyak jumlah penderita diabetes dan juga hipertensi di Indonesia? Nah, di sini ada data berdasarkan International Diabetes Federation pada tahun 2019. Indonesia itu menempati urutan ke-7 di antara 10 negara dengan jumlah penderita diabetes terbanyak di dunia, yaitu sebesar 10,7 juta jiwa pada tahun 2019. Nah, di dunia itu diperkirakan orang pada usia 20-79 tahun di dunia menderita diabetes atau setara dengan angka prevalensi sebesar 9,3% dengan dari total penduduk pada usia yang sama. Nah, di Asia Tenggara hanya Indonesia lah yang masuk ke dalam daftar jumlah penderita diabetes tertinggi di dunia. Hasil dari Reskisdes tahun 2018 menunjukkan bahwa prevalensi diabetes mellitus di Indonesia berdasarkan diagnosis dokter sebesar 2%, meningkat dari
tahun 2013 sebanyak 1,5%. Menurut hasil pemeriksaan gula darah, pada tahun 2013 sebesar 6,9% dan terjadi peningkatan pada tahun 2018 sebesar 8,5%. Ini menunjukkan bahwa baru sekitar 25% penderita diabetes mengetahui bahwa dirinya menderita diabetes. Sama seperti penderita diabetes, sampai saat ini hipertensi juga menjadi suatu masalah yang cukup besar. Berdasarkan data dari WHO, penyakit ini menyerang 22% penduduk dunia. Di Indonesia sendiri, pada tahun 2013, sebesar 25,8% penduduk usia di atas 18 tahun menderita hipertensi. Angka ini juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi 34,1% pada tahun 2018. Dapat dilihat dari grafik berwarna biru adalah kasus usia di bawah 44 tahun berdasarkan data aktual, sedangkan grafik yang berwarna hijau adalah usia di atas 45 tahun berdasarkan data aktual. Dapat dilihat juga bahwa semakin tinggi usia, semakin besar risiko terjadinya hipertensi. Pada beberapa kasus, penderita hipertensi memang harus mengonsumsi obat penurun tekanan darah. Akan tetapi, ada beberapa alternatif lain untuk mengurangi tekanan darah, salah satunya adalah dengan perubahan pola hidup sehat dan mengonsumsi obat herbal, misalnya daun kumis kucing. Penjelasan mengenai hal ini akan dibahas pada slide-slide berikutnya. Manfaat yang pertama dari kumis kucing adalah sebagai obat anti-diabetes. Diabetes sendiri merupakan penyakit kronis yang ditandai dengan ciri-ciri berupa tingginya kadar gula darah. Glukosa menumpuk di dalam darah akibat tidak diserap sel tubuh dengan baik. Jika diabetes tidak dikontrol dengan baik, dapat timbul berbagai komplikasi yang membahayakan nyawa penderita. Kadar gula darah sendiri dalam darah dikendalikan oleh hormon insulin yang diproduksi oleh sel beta pankreas. Nah, diabetes sendiri dibagi menjadi dua, yaitu diabetes mellitus tipe 1 yang biasanya terjadi pada anak-anak atau awal dewasa. Ini dikarenakan oleh autoimun yang menghasilkan destruksi sel beta pankreas yang mengakibatkan defisiensi insulin. Sedangkan untuk diabetes mellitus tipe 2 biasanya terjadi pada orang dewasa. Sel tubuh kurang sensitif terhadap insulin sehingga insulin yang dihasilkan tidak dapat dipergunakan dengan baik. Penyebab sel tubuh yang kurang sensitif ini sebenarnya belum pasti, namun hal ini dapat dipicu oleh pola hidup yang kurang sehat. Nah, di samping ini terdapat gambar salah satu tes yang dapat dijadikan sebagai parameter seorang dikatakan mengalami diabetes. Salah satunya adalah tes gula darah puasa. Kriteria normal gula darah puasa itu seharusnya di bawah 108 mg per desiliter. Namun jika tes tersebut menunjukkan 108-125 mg per desiliter, ada risiko prediabetes. Dan ketika mencapai 126 mg per desiliter, ada risiko diabetes yang wajib diwaspadai. Nah, selanjutnya adalah antidiabetes. Ini merupakan suatu aktivitas yang diberikan oleh senyawa tertentu yang dapat mengobati penyakit diabetes. Nah, salah satu contoh kelompok senyawanya adalah flavonoid yang dimiliki oleh kumis kucing. Berikutnya ada cara kerja. Pada tumbuhan kumis kucing terdapat dua senyawa metabolik sekunder penting yang berperan dalam meregulasikan kadar glukosa darah. Yang pertama ada sinansetin. Sinansetin termasuk ke dalam senyawa flavonoid. Sinansetin yang terkandung di dalam kumis kucing memiliki kemampuan dalam menghambat enzim glukosidase dan alfa amilase yang berfungsi dalam memecah karbohidrat menjadi monosakarida. Dengan penghambatan tersebut, maka pemecahan karbohidrat menjadi monosakarida menjadi gagal sehingga tidak terdapat glukosa yang dapat diserap oleh usus dan terjadilah penurunan kadar glukosa dalam darah. Yang kedua ada saponin. Saponin mampu meregenerasi pankreas yang menyebabkan adanya peningkatan jumlah sel beta pankreas dan pulau-pulau Langerhans, sehingga sekresi insulin akan mengalami peningkatan. Peningkatan sekresi insulin tersebut akan membantu penurunan kadar glukosa dalam darah. Selanjutnya ada uji aktivitas dari ekstrak kumis kucing yang tujuannya menentukan dosis ekstrak daun kumis kucing yang efektif sebagai obat antidiabetes. Nah, uji aktivitas ini menggunakan tikus pistar jantan sebanyak 25 ekor yang diinduksi oleh aloksan hingga gula darahnya mencapai 126 mg per desiliter. Penelitian ini dilakukan selama 28 hari, dibagi menjadi 5 kelompok perlakuan. Yang pertama adalah kelompok perlakuan dengan Aquade sebagai kontrol negatif yang tidak memberikan efek apa-apa. Selanjutnya dengan metformin sebagai kontrol positif yang merupakan obat penurun diabetes. Selanjutnya, 3 perlakuan ini menggunakan ekstrak kumis kucing 0,25 gram per kilogram berat badan, 0,75 dan 1,25 gram per kilogram berat badan. Hasil dari uji aktivitas ini
Ekstrak daun kumis kucing dengan dosis 0,75 dan 1,25 gram per kilogram berat badan memiliki kemampuan untuk menurunkan kadar glukosa. Namun, yang sebanding dengan metformin ini hanya yang dosisnya 1,25 gram per kilogram berat badan. Berikutnya ada pemanfaatan tumbuhan. Sebenarnya, bagian akar dan daun kumis kucing mampu menurunkan kadar gula darah. Namun, ekstrak daunnya lebih ampuh untuk menurunkan kadar gula darah karena memiliki dua kandungan tadi, yaitu sinansetin dan saponin. Sedangkan ekstrak akar tidak memiliki dua kandungan tersebut, namun tetap dapat menurunkan kadar glukosa dalam darah karena terdapat senyawa lain yang berpotensi dalam menurunkan kadar glukosa. Di antaranya asam rosmarinik, asam sikorat, senyawa monoterpen, diterpen, dan triterpen. Berikut cara pengolahan kumis kucing. Yang pertama, pengolahan secara tradisional dengan merebus campuran daun kumis kucing, alpukat, dan kecibeling. Ketiga tumbuhan ini mengandung zat yang memiliki kemampuan dalam menurunkan kadar glukosa darah seperti tanin, flavonoid, dan saponin. Namun, cara ini kurang dianjurkan karena bisa merusak struktur dari flavonoid. Hal ini karena senyawa flavonoid memiliki sensitivitas terhadap suhu tinggi. Yang kedua, pengambilan ekstrak dengan metode maserasi. Metode maserasi yaitu metode ekstraksi dengan proses perendaman bahan dengan pelarut yang sesuai dengan senyawa aktif yang akan diambil dengan pemanasan rendah atau tanpa adanya proses pemanasan. Next. Berikut beberapa contoh produk obat khusus anti-diabetes yang mengandung kumis kucing, yaitu diapsulin dan kenis. Kedua obat ini termasuk ke dalam golongan obat herbal atau jamu. Next. Manfaat lain dari tanaman kumis kucing adalah sebagai obat antihipertensi. Sebelumnya, apa itu hipertensi? Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah suatu kondisi ketika tekanan darah lebih dari 140/90 mmHg. Hingga saat ini masih belum ada penyebab pasti dari penyakit hipertensi. Namun hipertensi diduga disebabkan karena pola hidup yang kurang sehat dan maupun gangguan kesehatan lainnya. Oleh karena itu, hipertensi memiliki istilah silent killer, karena penderita hipertensi umumnya tidak mengalami gejala apapun sampai tekanan darahnya sudah terlalu tinggi dan mengancam nyawa mereka. Tanaman kumis kucing berperan sebagai obat antihipertensi karena tanaman kumis kucing dapat menurunkan tekanan darah ke tingkat normal, yaitu sekitar 120/80 mmHg, atau sampai ke tingkat yang paling rendah yang dapat ditoleransi. Hal ini karena tanaman kumis kucing mengandung flavonoid atau antioksidan yang berfungsi untuk menurunkan tekanan darah. Hingga saat ini, tanaman kumis kucing tidak menyebabkan munculnya tanda-tanda toksisitas maupun mutagenik seperti kerusakan pada hati dan jantung asal dikonsumsi dengan dosis yang tepat. Berikutnya, saya akan menjelaskan cara kerja flavonoid dalam menurunkan tekanan darah. Tapi sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit regulasi tekanan darah. Tekanan darah di dalam tubuh turut diatur oleh sebuah sistem yang disebut dengan sistem renin-angiotensin. Terdapat 4 hormon dalam kelompok hormon ini, yaitu angiotensin 1, 2, 3, dan 4. Hati awalnya akan membuat sejenis protein yang disebut angiotensinogen. Angiotensinogen ini kemudian dipecah oleh enzim dari ginjal yang yaitu berupa enzim renin membentuk angiotensin 1. Kemudian angiotensin 1 masuk ke dalam aliran darah dan diubah oleh ACE atau enzim pengubah angiotensin menjadi angiotensin 2. Angiotensin 2 inilah yang menjadi bentuk hormon dengan peran signifikan dalam memicu naiknya tekanan darah. Nah, flavonoid ini dalam daun kumis kucing bersifat menyerupai ACE inhibitor, sehingga angiotensin 1 tidak dapat diubah menjadi angiotensin 2. Hal ini menyebabkan terjadinya pembesaran pembuluh darah atau vasodilatasi. Vasodilatasi membuat aliran darah meningkat sehingga dapat mengurangi tekanan pada dinding pembuluh darah. Next. Pada sebuah penelitian antihipertensi, daun kumis kucing mengandung kalium yang bersifat diuretik dan antioksidan, sehingga dapat menurunkan tekanan darah. Mekanisme kerja kalium dalam menurunkan tekanan darah bisa melalui beberapa cara, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kalium dapat
mempengaruhi sistem renin-angiotensin, yaitu dengan menghambat pengeluaran renin yang seharusnya mengubah angiotensinogen menjadi angiotensin 1. Karena adanya blok pada sistem angiotensin 1 ini, maka pembuluh darah akan mengalami vasodilatasi, sehingga tekanan darah pun akan menurun. Yang kedua, kalium dapat menurunkan pengeluaran aldosteron, sehingga sekresi Na dan air oleh ginjal meningkat, cairan atau volume intravaskular menurun, dan maka tekanan darah akan ikut menurun pula. Nah, kesimpulannya bisa kita lihat bahwa daun kumis kucing ini memiliki banyak sekali senyawa yang berperan dalam menurunkan tekanan darah. Next. Berikut ini contoh senyawa-senyawa lainnya yang bisa juga berperan sebagai obat antihipertensi. Ada MRC, ada polyphenols, asam rosmanirik, dan beberapa senyawa lainnya. Uji toksisitas tanaman kumis kucing sebagai obat antihipertensi telah dilakukan terhadap 48 mencit. Hasil penelitian menunjukkan dalam jangka pendek atau di bawah 28 hari dengan dosis 5.000 mg per kilogram berat badan per hari menunjukkan efektivitas hingga 98%. Hal ini karena tidak ada kematian dan tanda-tanda toksisitas seperti mutagenik atau kerusakan pada hati dan jantung mencit. Akan tetapi dengan dosis yang sama jika dilakukan percobaan pada jangka panjang atau lebih dari 28 hari, efektivitas menurun drastis menjadi 50%. Hal ini karena ada kematian mencit dan beberapa gangguan kesehatan pada mencit seperti kerusakan genetik dan mencit betina menjadi steril. Oleh karena itu dilakukan percobaan ulang dengan dosis setengah dari dosis awal yaitu 2.500 mg per kilogram berat badan per hari. Efektivitas kembali meningkat menjadi 98% karena tidak ada kematian dan tanda-tanda toksisitas lainnya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa dosis yang aman dalam mengonsumsi tanaman kumis kucing sebagai obat antihipertensi yaitu 5.000 mg per kilogram berat badan per hari jika dikonsumsi dalam jangka yang pendek dan 2.500 mg per kilogram berat badan per hari jika dikonsumsi dalam jangka yang panjang. Cara pemakaian. Dari tanaman kumis kucing ini yang dimanfaatkan sebagai obat antihipertensi adalah bagian daunnya. Cara pemakaiannya yang pertama berupa rebusan, dibuatnya dengan cara daun kumis kucing direbus kemudian diminum air rebusannya. Bentuk sediaan lainnya juga masih ada berupa teh celup dan jamu yang udah banyak beredar di pasaran. Yang kedua, diambil juga ekstrak daun kumis kucingnya. Ini dibuatnya dengan cara daun kumis kucing dibersihkan, kemudian dijadikan simplisia dengan cara dikeringkan di dalam lemari pengering dan diserbukkan dengan menggunakan blender. Setelah itu, serbuk simplisia ini diayak hingga menjadi serbuk-serbuk halus, dilakukan screening sedemikian rupa dan ditambahkan bahan pengisi yang diperlukan. Campuran yang telah memenuhi persyaratan uji preformulasi dinyatakan layak dan siap untuk dicetak menjadi tablet utuh. Nah, berikutnya ada contoh produknya berupa Biotens dan kumis kucing yang masih termasuk ke dalam jamu dan ada Tensigard yang sudah termasuk ke dalam produk fitofarmaka. Nah, kesimpulan dari presentasi kita yaitu 1. Tanaman kumis kucing dapat digunakan sebagai obat antidiabetes karena mengandung senyawa sinensetin dan saponin. Yang kedua, tanaman kumis kucing dapat digunakan sebagai obat antihipertensi karena mengandung senyawa flavonoid dan kalium. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.